Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi masalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala. Kita masuk kepada bab yang ke-34 pada siang hari ini, yaitu dengan judul merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Nah, lihatlah oleh para jamaah, berkaitan dengan judul bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi, beliau ingin menjelaskan, dan ini kaitannya dengan tauhid, berkaitan dengan dua sikap yang kedua-duanya tidak benar. Yang kedua-duanya yakni menodai tauhid seorang hamba, yang sekali lagi dapat menodai tauhidnya seorang hamba. Sikap yang pertama adalah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang dapat menjamin bahwa dalam kehidupannya di dunia ini, yakni merasa bebas, merasa bebas, terlepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya wal billah. Artinya bahwa ketika seorang misalnya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik dalam kehidupan dunia ini, maka orang seperti ini kalaulah dia merasa aman, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti di akhirat, maka ini adalah hal yang sangat keliru sekali. Sikap yang sangat keliru. Artinya boleh jadi jika Allah dapat menyiksa siapa saja para hamba dalam kehidupan dunia yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita saksikan dari zaman-zaman terdahulu misalnya, dari zaman-zaman terdahulu di mana umat-umat nabi-nabi terdahulu, mereka mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka sedang tengah-tengah asyiknya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah mereka sedang bahkan menikmati, kita katakan, dari perbuatan-perbuatan syirik mereka, wal billah. Nah, inilah yang perlu kita waspadai, bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa kapan saja, di mana saja si hamba itu berada, kalau ia tengah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun berbuat dosa dan maksiat lainnya, maka bisa saja Allah datangkan hukumannya di dunia sebelum nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini perlu kita fahami. Perlu kita fahami, memang ada dosa selain dari dosa syirik yang apabila seorang melakukan dosa tersebut cepat hukumannya di dunia sebelum nanti di akhirat. Ya, di antara
perbuatan dosa tersebut adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua, maka ini merupakan perbuatan dosa besar yang pelakunya dapat diazab atau disiksa oleh Allah di dunia sebelum nanti di akhirat. Apakah misalnya siksaan tersebut adalah berupa dhiq al-aish, disempitkan kehidupannya, naudzubillah min dzalik. Disempitkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya siksa itu berupa hati tidak akan tentram, hati tidak akan bahagia karena selama ada orang tua, ya, atau selama orang tua itu masih hidup tidak berusaha untuk berbakti kepada keduanya. Tidak berusaha untuk berbakti kepada keduanya, justru melakukan uquq, yakni kedurhakaan kepada keduanya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, inilah berkaitan dengan yakni siksa yang atau hukuman yang bisa saja kapan saja di mana saja si hamba itu berada, Allah berikan secara langsung nyata dalam kehidupan dunia ini sebelum nanti di akhirat. Lalu bagaimana kalau perbuatan tersebut adalah yakni dosa besar yang paling besar, yaitu perbuatan syirik. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya. Atau boleh saksikan oleh para jamaah atau para jamaah boleh buktikan sendiri. Para jamaah boleh membuktikannya sendiri. Apakah orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, apakah mereka merasa bahagia? Nah, coba tanyakanlah. Tanyakanlah kepada orang-orang itu, ya, kepada orang-orang itu yang beribadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya bahagia yang ada di hati mereka, ataukah kebahagiaan yang semu yang mereka dapatkan? Dan ini tentunya sebelum apa yang akan mereka dapati nanti di akhirat berupa siksa abadi dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang wafat dalam keadaan musyrik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan sikap yang tidak benar, sikap yang menyalahi tauhid, yang menodai tauhid seorang hamba. Kemudian yang kedua adalah sikap berputus asa dari rahmat Allah. Ah, ini juga sikap yang tidak benar. Sikap yang dapat menodai tauhid seorang hamba. Kenapa demikian? Karena rahmat Allah itu maha luas. Rahmatnya Rabbul Alamin, kasih sayangnya Allah atau rahmatnya Allah itu maha luas sekali. Ya, maha luas sekali. Nah, inilah berkaitan dengan eh, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Kita ambil contoh berkaitan dengan orang Arab Badui, ya, di zaman Nabi. Ada orang Arab Badui, ya, datang ke Masjid Nabawi di masa itu, dan Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi. Tiba-tiba si Arab Badui ini buang air kecil di Masjid Nabawi. Nah, tentu para sahabat yang melihat, ya, mereka kaget dan mereka ingin mengusir, menghardik, ya, si Arab Badui ini. Lalu Nabi cegah, Nabi tolak perbuatan para sahabat, Nabi cegah perbuatan para sahabat, ya, Nabi biarkan si Arab Badui itu buang air kecil sampai selesai. Ya, sampai selesai. Nah, begitu selesai si Arab Badui buang air kecil, maka Nabi perintahkan di antara sahabat untuk mengambilkan air bersih dan menyiramkan ke tempat eh, yakni yang terkena percikan air seni tersebut. Lalu setelah itu Nabi panggil si Arab Badui dan Nabi jelaskan bahwa masjid ini adalah tempat ibadah, tempat baca Al-Quran, tempat sholat, bukan tempat membuang hajat, bukan tempat membuang kotoran atau najis. Nah, begitu. Nabi hanya menjelaskan. Nabi tinggal menjelaskan dengan sebaik-baik penjelasan. Maka lihatlah bagaimana sikap orang Arab Badui. Sikap orang Arab Badui ini eh, jauh di atas pemikiran kita, ya. Si Arab Badui ini justru berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, rahmati diriku dan Muhammad saja. Jangan kau rahmati yang lain. Ya Allah, rahmatilah diriku dan Muhammad saja. Jangan kau rahmati yang lain. Nah, kemudian Nabi menegur si Arab Badui dengan mengatakan kepadanya, hajar tal wasi'ah
Akankah engkau membatasi rahmat Allah yang maha luas? Ya, akankah engkau ini membatasi rahmat Allah yang maha luas? Nah, jadi perlu kita pahami di sini bahwa yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas sekali. Sangat luas sekali. Rahmat Allah itu sangat luas sekali. Maka hendaknya kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi, sikap putus asa itulah yang mencerminkan yakni sikap yang tidak baik, ya menunjukkan kurangnya tauhid seorang hamba atau ternodai tauhidnya dikarenakan ia merasa berputus asa dari rahmat Allah yang justru rahmat Allah itu maha luas sekali. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan judul bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi. Jadi kita harus menjauhi ya dari dua sikap ini. Kita harus terjauh dari dua sikap tercela ini. Ya, sekali lagi yang pertama adalah merasa aman dari siksa Allah di dunia, dan yang kedua berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bab 34 ini kita jumpai ada dua dalil dari Al-Qur'an dan dua riwayat. Dua riwayat dari hadis dan athar begitu. Kita baca terlebih dahulu dalil yang pertama, yaitu yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 99, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah, jadi di dunia, kecuali orang-orang yang merugi. Kecuali orang-orang yang merugi. Ya, jadi berkaitan dengan ya ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyinggung ya orang-orang yang merasa aman lah, ya merasa aman dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya merasa aman dari siksa Allah, dari azab Allah atas perbuatan syiriknya, ya, atas perbuatan syiriknya. Jadi sekali lagi, ya Allah Subhanahu wa taala ingin ya menyinggung orang-orang yang merasa aman dari siksa Allah, dari azab Allah di dunia ketika mereka sedang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala wal billah. Di mana siksa Allah atau azab Allah itu bisa datang secara tiba-tiba. Bisa datang secara tiba-tiba atau tidak terduga. Nah, ini berkaitan dengan ya apa yang ada di dunia, dan Allah nyatakan fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, dan tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Nah, inilah orang-orang yang rugi, orang-orang yang dikatakan rugi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memang ya merasa aman. Ya merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya kehidupan umat-umat terdahulu di mana mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak mentaati ya, ajaran nabinya, ya melecehkan, menghinakan nabinya bahkan, atau bahkan di antara mereka berusaha membunuh nabinya sendiri begitu. Kemudian Allah datangkan kepada mereka azab. Allah datangkan kepada mereka hukuman yang keras, yang besar kepada mereka semua. Misal, kita ambil contoh kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh alaihissalam yang usia dakwahnya saja hampir ya 10 abad, ya hampir 1000 tahun. Dikatakan dalam Al-Quran 950 tahun. Itu baru usia dakwah. Itu baru usia dakwah beliau, belum usia pribadi beliau. Kita nggak tahu, karena ini perkara gaib. Hanya Allah yang tahu tentang berapa usia Nabi Nuh tersebut. Karena untuk usia dakwahnya saja hampir 10 abad atau hampir 1000 tahun begitu. Lihatlah bagaimana
yang dialami oleh Nabi Nuh ketika Allah perintahkan Nabi Nuh membuat perahu di daratan. Membuat perahu di daratan bahkan ya. Ya ini berkaitan dengan yakni ujian berat bagi seorang nabi, rasul yang mulia ini untuk membuat perahu di tengah-tengah kaumnya di daratan, datang cemoohan, hinaan dan lain sebagainya. Mereka semua membangkang dari perintah Nabi Nuh untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau bertauhid kepada Allah. Mereka menghinakan dakwah tauhid Nabi Nuh. Mereka lecehkan tauhid, dakwah tauhid Nabi Nuh. Ya, sehingga akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala suatu hari perintahkan Nabi Nuh untuk masuk ke dalam perahu beserta yakni kaum atau segelintir kaum yang beriman kepada beliau, dan juga ya Allah perintahkan hewan-hewan darat untuk masuk ke dalam perahu Nabi Nuh. Mereka semua selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum Nabi Nuh yang membangkang, yang senang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka diazab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lihat lagi, misalnya lagi kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh, ya, di mana kaum Nabi Saleh ini kaum yang kuat, besar badannya, kuat ya tenaganya, dan mereka ahli memahat gunung-gunung atau bukit-bukit menjadi tempat tinggal mereka, ya, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala yakni hukum mereka semua karena mereka tidak taat kepada ajaran nabi mereka, Nabi Saleh, ya, dan Allah azab mereka dalam sekejap. Mereka dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mati bergelimpangan. Ini berkaitan dengan kaum Nabi Saleh. Belum lagi dengan kaum Nabi Lut. Nabi Lut, kaum Sadum, di mana mereka telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Di antaranya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yakni suka dengan sama jenis, ya, sama jenis, wal billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Inilah kelakuan kaum Nabi Lut, ya, Nabi Lut, kaum Sadum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan negeri mereka dengan siksanya. Allah Subhanahu wa taala azab mereka, maka dalam sekejap ya Allah yakni hancurkan negeri mereka dan para penghuni yang ada di dalamnya, yang semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada nabinya ini Nabi Lut, dan mereka juga yakni ingin berbuat kerusakan ya di muka bumi dengan perbuatan yang sangat tercela sekali, ya. Ini kaum Nabi Lut. Nah, belum lagi kita lihat eh, yakni kaum Nabi siapa lagi, misalnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, di antara kaum Nabi Musa itu adalah Firaun, ya, dan orang-orang Mesir, bangsa Kibti atau orang-orang Mesir dan tentara ya dari Firaun, di mana Allah Subhanahu wa taala hancurkan Firaun dan tentaranya dalam hitungan yang cepat sekali. Ya, Allah tenggelamkan mereka di Laut Merah. Allah habiskan mereka di Laut Merah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini azab Allah Subhanahu wa taala atas mereka semua ketika mereka membangkang terhadap ajaran Nabi Musa, Nabi Harun, dan begitu. Dan bahkan lebih dari itu, Firaun mengaku diri sebagai Tuhan yang berhak disembah oleh kaumnya. Nah, inilah contoh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya bisa kita saksikan berkaitan dengan siksa Allah, azab Allah yang diterima oleh orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kerusakan yang paling besar di muka bumi adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini berkaitan dengan firman Allah kembali, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan makar ini ya tidak bisa kita langsung ya alamatkan berkaitan dengan eh, yakni sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Misal dalam ayat yang lain ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Mereka berbuat makar, lalu Allah balas makar mereka, dan Allah lah sebaik-baik yang membalas makar mereka. Nah, di sini
bisa kita nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Allah berbuat makar, artinya sifat makar di sini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa kita nyatakan oh kalau begitu nama bagi Allah adalah Al-Makir, maha membuat makar. Tidak, tidak boleh. Tidak boleh kita nyatakan seperti itu karena memang tidak ada nama seperti itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua nama-nama bagi Allah konotasinya adalah baik. Maka dikatakan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Wasifatuhu al-ula, dan sifat-sifatnya yang mulia, yang tinggi. Jadi seluruh nama-nama Allah itu indah, ya indah, indah dari sisi namanya, dari sisi maknanya, ya indah, semuanya indah. Makanya kita lihat berkaitan dengan nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna itu ada berapa? Ada berapa jumlahnya? Ada 99 yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan rincian dirinci oleh Syekh Muhammad Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin, bahwa Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam bukunya Al-Qawaidul Muthla bahwa nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna, yang terdapat dalam Al-Quran itu 81. Dan yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi itu 18. Nah, jadi jumlah keseluruhannya adalah 99 nama indah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini cocok dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tentang jumlah Asmaul Husna itu, inna lillahi tis'an wa tis'ina asman mi'atun illa wahida. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang satu. Nah, jadi ini dua lafaz ya yang saling menguatkan. Pertama, Nabi sebutkan bahwa Allah itu memiliki 99 nama. Nah, setelah itu Nabi menyatakan bahwa Allah memiliki 100 nama kurang satu. Nah, kan sama itu maknanya. Artinya bahwa Allahu Rabbul Alamin telah menyebutkan nama-namanya dalam Al-Quran, dan telah Rasulullah SAW sebutkan nama-nama Allah dalam hadis-hadis beliau, itu semuanya totalnya berjumlah 99. Ya, ingat 99 yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang tidak Allah sebut dalam Al-Quran dan Nabi tidak sebut dalam hadisnya itu lebih dari itu. Ya, lebih dari 99. Ya, yang hanya Allah yang tahu lah. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang menyimpannya. Ya, yakni selebih dari 99 nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi tidak ada ya nama bagi Allah itu Al-Makir, maha membuat makar, nggak bisa. Karena ini hanya untuk yakni istilahnya untuk membalas perbuatan makarnya orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, sehingga Allah hanya menyatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik yang membalas makar mereka. Nah, ini juga sama seperti misalnya ayat terakhir ya dari Al-Fatihah. Allah berfirman ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Ya, jadi Allah memurkai. Allah marah itu. Allah murka kepada kaum ya tersebut. Dinyatakan langsung oleh Nabi siapa orang-orang yang dapat murka Allah dalam ayat yang mulia ini, ghairil maghdubi alaihim, kata Nabi al-Yahud. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi, kata Nabi. Orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini mendapat murka Allah lantaran mereka telah mendapatkan ilmu, namun mereka abaikan. Mereka tinggalkan ilmu tersebut, mereka tinggalkan, mereka abaikan, sehingga mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini betul Allah murka. Sifat murka bagi Allah di sini adalah sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan
maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Dan marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Ya, tidak sama dengan marahnya manusia, baik dari sisi definisi, dari sisi hakikat marah itu sendiri, dari dampak marah itu sendiri, ya, maka tidak sama, tidak sama, ya, tidak sama, ya, dengan marahnya manusia, ya, karena ada di antara misalnya ulama yang mencoba untuk memberikan definisi marahnya manusia. Ada di antara mereka mengatakan bahwa marahnya manusia itu artinya adalah ghalayanu damil qalbi, mendidihnya darah yang ada di hati. Nah, ini nggak mungkin, definisi seperti ini nggak mungkin dialamatkan kepada Rabbul Alamin. Nggak mungkin kita alamatkan definisi seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Atau misalnya hakikat marah manusia. Bagaimana manusia ketika marah misalnya, ya? Yakni berubah raut wajah misalnya, ya, kemudian suara meninggi dan lain sebagainya. Ya, mungkin juga melakukan hal ini, hal itu, keluar kata-kata kotor dan lain sebagainya. Apa ini bisa dialamatkan kepada Allah? Tidak, tidak bisa. Dan juga pengaruh dari marah manusia tidak sama dengan pengaruh dari marahnya Allah Rabbul Alamin. Karena Allah telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, inilah berkaitan dengan kalau kita bicara tentang tauhid asma wa sifat. Tauhid tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada babnya kita akan jelaskan lebih rinci berkaitan dengan kaidah-kaidah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab tauhid ini. Ya, jadi kita hanya menjelaskan secara singkat saja seperti itu, ya, dan perlu difahami juga bahwa bab tentang sifat Allah itu lebih luas dari nama-nama Allah, dari pembahasan nama-nama Allah. Karena setiap nama sudah pasti sifat bagi Allah. Setiap nama bagi Allah itu adalah sifat bagi Allah sendiri yang mulia. Namun setiap sifat yang dialamatkan kepada Allah belum tentu, ya, terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi contohnya, yang tadi kalau dikatakan Allah marah, ya, tidak mungkin kita katakan, oh kalau begitu Allah punya nama baginya Al-Ghadib, Maha Pemarah. Nggak bisa. Nggak bisa kita katakan seperti itu. Karena tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi yang menjelaskan bahwa nama bagi Allah itu adalah Al-Ghadib, Maha Pemarah. Nah, tidak benar seperti ini. Jadi yang jelas bahwa bab tentang sifat Allah itu lebih luas, jauh lebih luas pembahasannya daripada tentang bab, ya, mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan insya Allah pada pembahasannya atau babnya biiznillah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat yang mulia tadi. Afa aminu makrallah. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala? Ya, ya, jadi ini hal yang aneh, ya, kalau ada orang berbuat syirik kepada Allah, kemudian dia merasa tentram hidup di dunia, merasa nyaman-nyaman saja hidup di dunia, merasa baik-baik saja hidup di dunia. Ya, dia tidak tahu, dia tidak paham kalau Allah dapat memberikan azab secara tiba-tiba, memberikan hukuman secara tiba-tiba, ya, dari waktu yang tidak terduga, ya, dimanapun mereka berada, Allah bisa saja memberikan azab dan hukumannya di dunia untuk mereka itu. Maka pada ayat berikutnya Allah nyatakan, fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun, dan tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Nah, inilah kerugian di dunia sebelum nanti kerugian di akhirat. Kerugiannya berlapis ini. Kerugiannya dua kali lipat. Ya, kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Jadi Allah nyatakan orang-orang seperti ini orang-orang yang rugi. Ya, orang-orang yang rugi, naudzubillah min dzalik. Maka ini bisa kita fahami di sini bahwa yang namanya azab Allah Subhanahu wa taala itu dapat menimpa siapa saja bagi para hamba yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya,
tanpa diduga-duga, tanpa ada peringatan sebelumnya, ya. Dan ini dengan cepat Allah bisa menghukum para hamba tersebut. Wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Hendaknya kita selalu berlindung dan berlindung kepada Allah dari hal-hal buruk seperti ini. Ya, dari hal-hal buruk seperti ini. Ya, misalnya ya, satu daerah, ya, satu wilayah, hampir semuanya berbuat syirik. Hampir semuanya berbuat apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya jangan kita tinggal di tempat seperti itu. Sebaiknya jangan kita tinggal di wilayah seperti itu, ya. Hendaknya kita mencari tempat yang aman, negeri-negeri atau wilayah-wilayah yang banyak kaum musliminnya, terlebih lebih khusus misalnya kalau mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih bagus lagi. Ya, lebih baik lagi kalau kita tinggal di tempat-tempat seperti itu sehingga kita akan aman, ya, agama kita aman dari hal-hal yang tidak kita inginkan, karena keberkahan yang Allah janjikan kepada suatu negeri apabila suatu negeri semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri semuanya beriman dan bertakwa, kata Allah. Jadi semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah. Inilah janji Allah yang sudah didapat oleh para sahabat, oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya dalil yang kedua sekarang ya. Dalil yang kedua ini terdapat dalam surat Al-Hijr. Al-Hijr ayat 56. Dari surat Al-Hijr ayat 56 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Artinya, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kita lihat berkaitan dengan yakni sikap yang kedua sekarang. Kalau yang tadi kan merasa aman dari siksa Allah, nah sekarang ini berkaitan dengan sikap berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat yang mulia ini di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya itu? Jelas ya bahwa rahmat Allah itu pertama maha luas. Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang Masya Allah. Ya, maha luas lah. Ya, hanya Allah yang tahu. Berkaitan dengan rahmatnya itu, kasih sayangnya itu. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya yakni mendahului murka Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa rahmat Allah itu jauh lebih besar ya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah berkaitan dengan rahmat Allah yang maha luas. Kemudian di antara nama bagi Allah adalah Ar-Rahim, maha ya yakni sayang, ya maha pemurah, maha penyayang begitu. Ar-Rahim lahir ya dari sifat ya rahmat ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Ini bisa kita lihat dari surat Al-Fatihah ya, ayat pertama dan ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahim, Rahim ya. Rahmat Allah, jadi kasih sayang Allah. Atau pada ayat yang ketiganya Allah sebutkan dua namanya lagi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, di sini bisa kita bedakan antara Rahmannya Allah dan Rahimnya Allah. Jadi dikatakan Ar-Rahman dulu ya. Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah, maka ini bagi seluruh makhluk, bagi seluruh para hamba, baik yang muslimnya maupun yang kafirnya, Allah kasih. Allah beri nikmat, Allah kasih rezeki, Allah kasih kebaikan-kebaikan di dunia. Nggak pandang bulu, semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut Ar-Rahman, Maha Pemurah atau Maha
ya maha pemberi lah, maha pemurah begitu. Jadi ini berkaitan dengan rahmannya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Ar-Rahim maha penyayang, maka hanya tertuju kepada orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang bertauhid saja. Allah hanya sayang kepada mereka yang bertauhid, tidak akan sayang kepada orang yang berbuat syirik ya kepadanya. Nah, inilah perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim maha penyayang. Jadi di dalamnya terkandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasih sayangnya Allah. Ya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada ayat yang mulia ini, wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali dikatakan oleh Allah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat ya. Jadi misal ya, berkaitan dengan orang-orang yang telah berputus asa ini. Orang-orang yang telah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama jelas dikatakan orang-orang yang ya gemar berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang gemar berbuat syirik tentu tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang sebenar-benarnya, dan juga Allah tidak akan memberikan rahmat Allah kepadanya ya, kecuali jika ia bertaubat. Jika ia bertaubat dan kembali kepada Islam, kembali kepada tauhid, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan dapat merahmatinya, Allah akan merahmatinya kembali. Nah, ini contoh saja. Contohnya berikutnya lagi, di antara mereka yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berbuat bid'ah. Orang-orang yang berbuat bid'ah, ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, bid'ah ini bid'ah itu banyak sekali perbuatan bid'ahnya, maka tentunya jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahkan bahkan orang yang berbuat syirik dan bid'ah ya, eh, tentu akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna laknat? Makna laknat itu adalah at-tardu mir rahmatillah. Terjauh dari kasih sayang Allah, ya. Pertama, contoh berkaitan dengan orang-orang berbuat syirik. Ini sudah pasti. Ya, secara umum Allah melaknat. Allah melaknat orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Contoh, Nabi SAW bersabda apa? La'anallahu ya man dzabaha li ghairillah. Ini sebagai contoh. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih ya untuk selain Allah. Lihat, berbuat syirik, perbuatan syirik, menyembelih hewan sembelihan diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kepada jin atau kepada yang lainnya? Maka di sini mendapatkan laknat. Ya, mendapatkan apa? Laknat. Apa itu makna laknat sekali lagi? Makna laknat adalah at-tardu min rahmatillah. Terjauh dari kasih sayang Allah. Maka secara umum, siapapun yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang terjauh dari kasih sayang Allah. Ya, bahkan seperti itu ya, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, begitu pula dengan orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama ini. Ya, orang-orang yang berbuat bid'ah pun secara umum ya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa orang-orang itu terjauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari, tanpa ia menyadari bahwa pelaku bid'ah ini ternyata telah terjauh dari kasih sayang Allah. Semakin banyak bid'ah yang ia lakukan, semakin jauh dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nah, inilah dampak buruk dari perbuatan bid'ah dan sebelumnya dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tentu orang yang dikatakan sekali lagi orang yang merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat kata Allah Subhanahu wa taala, ad-dallun. Ya, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang sesat kata Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, dia tidak menyadari bahwa rahmat Allah itu maha luas ya. Maha luas sekali. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini berkaitan dengan sikap kedua ya. Dari sikap yang tidak benar, di mana sikap berputus asa dari rahmat Allah ini dapat menodai tauhid seorang hamba. Dapat mengikis ya tauhid seorang hamba, ya menodai tauhidnya begitu. Dan tentu sekali lagi kita tekankan bahwa rahmat Allah itu maha luas. Rahmat Allah itu maha luas sekali. Dan janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini berkaitan dengan dalil yang ketiga ya, yaitu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas ya, bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, ya apa jawab beliau? Jawab Nabi adalah asyirku billahi wal ya'su min rauhillahi wal amnu min makrillahi. Dosa-dosa besar itu adalah pertama kata Nabi berbuat syirik kepada Allah. Nah, ini dosa besar yang paling besar. Disebutkan pertama karena dia yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Yang kedua, al-ya'su min rauhillah. Putus asa dari rahmat Allah. Ah, ini naudzubillah min dzalik. Jika seorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan sikap yang tidak benar dan merupakan dosa besar. Nah, kemudian yang ketiga adalah wal amnu min makrillah, yaitu merasa aman dari azab Allah, makar Allah atau siksa Allah atau hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah berkaitan dengan dosa-dosa besar yang disebutkan pertama sekali adalah asyirku billah, yakni dosa besar yang paling besar. Ingat, bukan sekedar dosa besar saja, tapi dia adalah dosa besar yang paling besar. Itu harus diingat. Nah, baru setelah itu dosa besar yang kedua adalah berputus asa dari rahmat Allah, dan yang ketiga adalah merasa aman dari makar Allah atau siksa Allah atau azab Allah atau hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dengan cara seorang hamba itu berbuat dosa dan maksiat, berbuat syirik, berbuat bid'ah dalam kehidupan dunia ini, kemudian dia merasa aman, tentram, aman-aman saja, baik-baik saja, ya merasa seperti itu di dunia, maka orang-orang seperti ini ya tentu berdosa atau melakukan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penegasannya berkaitan dengan dosa besar. Ya, jadi langsung berkaitan dengan definisi dosa besar. Nah, ini kalau ada yang bertanya apa itu dosa besar, apa makna dosa besar, apa definisi dosa besar, yaitu ya perbuatan ya atau perkataan yang jelas-jelas dinyatakan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya sebagai dosa besar atau memiliki hukuman yang besar, ya memiliki hukuman yang besar, apakah di dunia atau hukuman yang besar begitu, atau ya dilengkapi dengan laknat misalnya, ya disertai dengan laknat di dalamnya misalnya, ya maka ini bagian dari dosa besar. Artinya dosa itu bukan dosa kecil, bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Jika sekali lagi ya Allah dan Rasulnya menyatakan itu dosa besar, atau yang kedua hukumannya besar, dosanya juga ya besar begitu, hukumannya besar, ya, kemudian disertakan azab atau laknat lah, ya laknat ya dari Allah atau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tergolong dosa besar. Adapun selain itu berarti dosa kecil, ya dosa kecil. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita lanjut setelah hadis Nabi yang mulia, yaitu riwayat yang kedua atau dalil yang keempat dalam hal ini dari sahabat Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Apa kata beliau? Ya, al akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar, ya atau dosa-dosa besar yang paling besar ialah yang pertama al isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah. Yang ketiga wal qunutu min rahmatillah, ya berputus asa
dari rahmat Allah. Kemudian yang keempat, wal ya'su min rauhillah. Ini sebenarnya sama dengan yang ketiga tadi, yaitu berputus harapan dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga dan keempat ini pada dasarnya mirip, ya sama lah kita katakan. Ya, yaitu al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah, dan juga wal ya'su min rauhillah, ya berputus asa dari harapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kebaikan, ya. Maaf, dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan riwayat yang terakhir ini mirip dengan yang sebelumnya. Hanya saja di sini ada penambahan sedikit, ya, dari lafaz, ya, yang tidak ada pada riwayat sebelumnya. Kalau riwayat yang di atas dari sahabat Ibnu Abbas adalah waliya sumir rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah. Di sini ada pernyataan wal qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah juga. Jadi dua lafaz ini sama sebenarnya, maknanya tidak berbeda. Apakah disebut wal al qunutu min rahmatillah atau lafaz al ya'su min rauhillah? Maka kedua-duanya sama maknanya, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kan lebih jelas lagi bagi kita tentang akbarul kabair, ya, dosa besar yang paling besar. Ini disebutkan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, karena memang dosa besar itu macamnya banyak, ya, macamnya banyak sekali, dan dari dosa-dosa besar itu ada yang paling besar, ada yang lebih besar lagi, yaitu al-isyraku billah. Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dosa besar yang paling besar, di mana, ya, dosa besar yang paling besar dan dosa-dosa besar di bawahnya tentu akan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang pelakunya betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha, ya. Tentu ini ketika si pelakunya ini masih hidup di dunia, ya, masih hidup di dunia. Adapun ketika dia sudah meninggal dan membawa dosa syiriknya ini, maka tidak akan diampuni. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Di sini perlu ditegaskan atau digarisbawahi, ketika pelakunya ini wafat dalam keadaan berbuat syirik. Ya, pelakunya ini wafat membawa dosa syiriknya, belum sempat bertaubat. Belum sempat bertaubat, makanya Allah nyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguh Allah tidak akan mengampuni hamba yang berbuat syirik kepadanya, yaitu wafatnya dalam keadaan membawa dosa syiriknya ini, belum sempat bertaubat. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain dari dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Jadi untuk dosa syirik, apabila pelakunya wafat dalam keadaan seperti itu, tidak akan diampuni dosa-dosa syiriknya. Sedangkan dosa-dosa yang lain selain syirik, maka yang seperti ini adalah tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah nanti di akhirat. Jika Allah berkehendak ingin mengampuni dosa-dosa si hamba itu, maka akan diampuni. Dan jika Allah berkehendak lain, yaitu menyiksanya terlebih dahulu, maka Allah akan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Memang ada, ya. Memang ada tentang keutamaan. Keutamaan tauhid yang telah kita jelaskan dahulu. Dari keutamaan-keutamaan tauhid yang sangat besar. Apa diantaranya? Di antaranya dalam hadis, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, ya ibadi lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani lam tusyrik bi syai'an la ataituha maghfiratan bimithriha. Yang artinya, wahai hambaku, jika engkau datang menghadapku nanti di akhirat dengan membawa dosa seberat bumi atau sepenuh bumi, namun engkau bersih dari syirik, engkau bersih dari dosa syirik, maka aku akan berikan kepadamu ampunan seberat bumi pula, sepenuh bumi pula, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini memang bagian dari keutamaan tauhid, ya. Bagian dari keutamaan
bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat di sini bahwa ya kita tidak boleh bersandar dengan tauhid saja. Kita pun harus berusaha melakukan amal-amal saleh. Jangan kita gantungkan hidup kita ini dengan tauhid saja, tidak bisa. Kita pun harus beramal saleh, memperbanyak amal saleh dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak apa? Istighfar kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau memang dahulu kita pernah berbuat syirik, dahulu kita pernah berbuat bid'ah misalnya, dahulu kita pernah berbuat dosa ini, dosa itu dan lain sebagainya, hendaknya segera kita bertaubat dan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memperbaharui taubat kita setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang bermanfaat. Inilah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita apabila kita selalu dan senantiasa ingat akan dosa-dosa kita tersebut dan kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah dan dengan taubatan nasuha, dengan 3 syarat taubatan nasuha yang harus terpenuhi. Apa itu? 3 syarat taubat nasuha, taubatan nasuha. Yang pertama, an-nadam, menyesal. Menyesal telah berbuat syirik dahulu. Menyesal telah berbuat bid'ah dahulu. Menyesal telah berbuat dosa dan maksiat dahulu. Ada penyesalan di hati. Ya, jelas ini bagian dari syarat taubat nasuha. Menyesal telah berbuat ya, dosa-dosa seperti itu dahulu. Kemudian yang kedua al-ikhla', melepaskannya, meninggalkannya. Ya, melepaskannya atau meninggalkannya. Contoh ya, kalau berkaitan dengan meninggalkannya, misal dahulu orang berbuat syirik, berbuat bid'ah. Meninggalkannya, tentu secara letterlock difahami betul-betul meninggalkan perbuatan syirik dan meninggalkan perbuatan bid'ah menuju tauhid dan sunnah Nabi, kan begitu. Tapi kalau yang berkaitan dengan dahulu seorang tidak sholat, tidak mengerjakan sholat 5 waktu, makna meninggalkan di sini adalah justru mengerjakan kembali, mengerjakan sholat lagi, kembali sholat, kembali mengerjakan ibadah sholat, kan begitu. Nah ini makna al-ikhla, melepaskan atau meninggalkan. Ya, dengan pengertian kalau seperti itu keadaannya, tidak sholat dahulu, ya, maka dengan syarat yang kedua ini justru dia kembali untuk sholat. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah al-azm, bertekad untuk tidak balik, bertekad untuk tidak kembali, tidak kembali lagi berbuat syirik, tidak kembali berbuat bid'ah, tidak kembali berbuat dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Nah, inilah syarat yang ketiga yang terakhir, al-azm, bertekad untuk tidak kembali lagi. Nah, inilah 3 syarat yang harus terpenuhi apabila seorang ingin melakukan taubatan nasuha. Sekali lagi yang pertama apa? Menyesal. Yang kedua meninggalkan dan melepas ya dosa tersebut. Ya, dan yang ketiga bertekad untuk tidak kembali lagi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat ya kandungan dari bab ini. Kandungan dari bab ini yang pertama tafsir ayat dari surat Al-A'raf ya yang tadi kita baca ya surat Al-A'raf, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tidaklah ya yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya memperingatkan ya, memperingatkan kepada siapa saja dari para hamba yang selama hidup di dunia kok berbuat syirik, jangan merasa aman. Jangan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang bisa datang secara tiba-tiba tanpa terduga-duga ya. Dan ya Allah nyatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah dikatakan al-khasirun, orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi ya. Nah, ini yang perlu kita tegaskan di sini. Ya, yang perlu kita terangkan di sini bahwa ya sikap merasa aman ketika kita sedang berbuat dosa, ketika kita sedang berbuat maksiat kok merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan orang yang rugi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang kedua tafsir ayat dari surat Al-Hijr. Nah, ini dari surat Al-Hijr ya,
berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Ini sikap yang kedua ini. Sikap buruk yang kedua yaitu tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Allah nyatakan sesat ketika seorang ya berputus asa dari rahmat Allah, padahal rahmat Allah itu maha luas sekali. Ya, rahmat Allah itu maha luas sekali, maka tidak boleh seorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena jelas ya kedua sikap ini adalah dosa besar ya, dosa besar. Nah, kemudian riwayat atau kandungan yang ketiga, ya, ancaman keras terhadap orang yang merasa aman dari sisa Allah Subhanahu wa taala. Kandungan keempat ya, ancaman keras terhadap orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul dua sikap ini mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman ya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita selesaikan pembahasan dari bab yang ke-34 mengenai sikap merasa aman dari siksa Allah dan sikap berputus asa dari rahmat Allah. Nah, silahkan kepada para jamaah untuk bersoal jawab. Kalau ada di antara jamaah ingin bertanya berkaitan dengan apa yang telah kita kaji di siang hari ini, atau bab-bab sebelumnya boleh. Ya, bab-bab sebelumnya boleh. Jadi ini Masya Allah, ini sudah 34 bab kita lewatkan ya selama kajian ini, ya sekian lama ini. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dari para jamaah, apakah mungkin dari bab yang pertama, kedua, ketiga sampai bab yang ke-34 pada siang hari ini dipersilakan. Ya, silakan kepada pemandu acara untuk memimpin soal jawab. Baik Ustaz, baik kakak-kakak semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Arman. Jika kalau ada yang mau ditanyakan, dapat melakukan raise hand dan bertanya langsung. Yang kedua adalah mengetik di kolom chat yang insya Allah akan kami bacakan untuk pertanyaannya. Baik Ustadz, terkait dengan apa ya, karena kalau kita mendengar sebuah atar bahwa Umar ketika terjadi gempa, beliau ke pasar kemudian uh, ber, apa ya ber, mengeluarkan suara keras. Wah, engkau lakukan perbuatan dosa apa yang entah engkau lakukan. Artinya di sini apa ya yang ya ada kaitan antara dosa dengan fenomena alam seperti gempa dan lain-lain ya. Di Indonesia terjadi banyak gempa akhir-akhir ini, terus kemudian baru pertama kali terjadi Ranca Ekek kemarin. Nah, apakah ini memang ada korelasinya antara dosa-dosa kita semua dengan fenomena alam ini, atau memang hanya fenomena alam aja, Ustaz? Karena kadang-kadang orang bilang, wah itu kan gempa ya, ini biasa, kemudian kekeringan itu biasa, dan lain-lainnya gitu, Ustaz. Bagaimana kita bisa menjawab terhadap sifat-sifat seperti ini, Ustaz? Iya, baik. Berkaitan dengan fenomena-fenomena alam, ya sebagian orang menyebutnya fenomena alam begitu, maka sudah pasti semuanya ini terkait dengan masyiatullah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin alam itu ya yang melakukan sendiri. Nggak mungkin alam itu sendiri yang menginginkan atau berkeinginan mengadakan gempa ya, atau tsunami atau yang lainnya. Nggak mungkin, karena mereka makhluk. Ya, mereka semua makhluk. Langit, bumi, apa yang ada keduanya semuanya makhluk. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Rabbul Alamin. Nah, jadi ingat, pertama yang harus kita pahami dari masalah tauhid ini adalah bahwa semua kejadian di alam semesta ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti, tidak akan mungkin. Ya, misalnya eh, berkaitan dengan corona kemarin, ya, COVID kemarin itu nggak mungkin.
ya, yang namanya virus atau bakteri atau apapun namanya pindah dengan sendirinya, atau apa namanya, eh, yakni menuju si fulan dengan sendirinya, nggak mungkin. Ya, Allah yang maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendaklah yang melakukan hal itu semua, terjadinya hal itu semua atas kehendak Allah. Ya, atas kehendak Rabbul Alamin. Ya. Ini harus difahami dulu. Ini berkaitan dengan masalah takdir ya. Masalah takdir, bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini tidak luput dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama yang harus kita pahami. Artinya bahwa ini telah ditakdirkan. Semuanya ini telah ditakdirkan, betul telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak mungkin Allah nggak tahu itu. Kalau terjadi ya puting beliung, kalau terjadi tsunami, kalau terjadi gempa di mana-mana, Allah nggak tahu, nggak mungkin. Ya, ini semua telah ditulis. Semua kejadian ini semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah ditakdirkan berdasarkan ilmunya Allah yang maha luas, berdasarkan kehendak Allah yang maha sempurna, berdasarkan ya, yakni apa namanya, penciptaan semuanya itu, gitu ya. Maka ini bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini yang kedua, tentunya kita harus introspeksi. Nah, jadi apa yang terjadi di alam semesta ini kita introspeksi, kita evaluasi. Contoh, contoh, di zaman Nabi terjadi gerhana, ya kan? Di zaman Nabi itu terjadi apa? Gerhana. Apakah gerhana bulan, gerhana matahari? Nabi segera ya mengumumkan kepada umat Islam untuk sholat apa? Sholat gerhana. Lihat, untuk sholat gerhana, ya untuk sholat gerhana. Kok terjadinya apa hubungannya sekarang antara gerhana matahari misalnya dengan sholat? Dengan sholat, kan itu fenomena alam kata orang, iya kan? Kata orang itu fenomena alam. Kenapa Nabi arahkan para sahabat kok untuk sholat? Untuk sholat. Nah ini permasalahannya di sini. Ya, ini perlu kita cermati ini. Ya, tentu Nabi SAW dan para sahabat ketika itu sholat pada saat terjadi gerhana, karena ini menyangkut kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, dan tentu Nabi menginginkan keselamatan ya, untuk umatnya ini, untuk kaum muslimin, agar Allah tidak menurunkan ya yakni hukuman ya bagi manusia ya. Maka beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salatnya ya, agar tidak terjadi hal-hal yang buruk yang menimpa. Justru kebalikannya, Nabi dan umat Islam menginginkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan misal ketika terjadi paceklik ya, ketika terjadi kemarau berkepanjangan, paceklik berkepanjangan, maka ya syariat Nabi SAW adalah pertama agar umat Islam banyak istighfar. Nah ini, umat Islam banyak istighfar, banyak taubat. Yang kedua diarahkan oleh Nabi agar umat Islam banyak berinfak, banyak bersodakoh, ya. Dan yang ketiga sholat istisqa namanya. Sholat apa? Istisqa. Nah ini kalau kita berpikir dengan akalnya orang-orang ateis misalnya, ini nggak ada hubungannya kata mereka antara kemarau berkepanjangan ya dengan amal soleh tadi ya. Atau mungkin orang-orang musyrikin lah, orang-orang kafirin barangkali seperti itu, punya pandangan apa hubungannya, kok kenapa Anda sholat begitu kepada umat Islam, kok Anda sholat ya, mendingan Anda apa namanya, usaha yang lain, menerbangkan apa itu dengan pesawat itu garam ya, agar segera turun turun hujan. Ingat ya, inilah cara yang ekonomis yang Nabi ajarkan kepada umat ini ya, tanpa sepersen pun kita mengeluarkan uang untuk biaya yang sangat besar seperti tadi, kan gitu ya. Seperti tadi miliaran tuh biayanya ya,
untuk membuat hujan buatan katanya. Nah, itu pun kalau berhasil. Itu pun kalau berhasil gitu ya. Nah, jadi inilah ya ketentuan-ketentuan dari agama yang mulia ini. Nah, begitu pula misalnya eh misalnya apa misalnya berkaitan dengan ya ini ya fenomena alam lainnya lah. Hendaknya kita bisa mengambil eh, pelajaran berharga dari yang lainnya, ya hendaknya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertauhid ketika melihat fenomena alam seperti ini, maka tergugah hatinya untuk semakin bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terjauh dari apa yang tidak diinginkan. Ya, terjauh dari siksa Allah, terjauh dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini banyak nih pelajaran berharga yang bisa kita lihat di negeri kita sendiri. Ya, tentu, tidak perlu kita lihat di negeri-negeri yang lain. Ya, kita bisa lihat apa yang terjadi di negeri kita ini, kejadian itu dan sebagainya, dan semuanya itu Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak, dan tentunya kita memohon kebaikan selalu kepada Allah, dan juga agar terjauh dari berbagai macam malapetaka, terjauh dari berbagai macam musibah, ya bala ataupun yang semisalnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, jadi ini yang perlu kita fahami, dan juga kita setiap hari membaca doa zikir pagi dan sore. Membaca zikir pagi dan sore ya. Apa diantaranya itu? Diantaranya adalah untuk keselamatan diri kita. Untuk keselamatan diri kita kan begitu. Ya, agar kita ini selamat ya, yakni dalam kehidupan sehari-hari diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan. Nah, itulah pentingnya kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berdoa, ya meminta kebaikan kepada Rabbul Alamin, dan terjauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya Allah taala. Baik, silakan. Baik, Ustadz. Sudah ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terkait dengan pertanyaan Brian, sering kita baca atau mendengar ada yang bilang semesta berkehendak, semesta meridoi. Tidak tahu juga apa yang dimaksud dengan semesta menurut mereka. Tapi apa boleh Allah diganti dengan kata semesta tersebut, Ustaz? Jazakallah khair. Eh, Kalau dikatakan alam semesta ya, atau al-alamin ya. Al-alamin kan artinya alam semesta. Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Kan begitu. Alam semesta. Jadi kalau dikatakan semesta, ini bukan nama Allah ini. Ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala semesta, nggak bisa. Ya, alam semesta. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Ya, artinya al-alamin. Ya, apa yang ada di langit, di bumi, dan di antara keduanya, itu namanya alam semesta. Nah, tidak bisa kita menyebut Allah dengan semesta. Ya, jadi ini bukan bagian dari nama-nama Allah yang indah. Tidak, ya. Eh, Tergolong dari nama-nama Allah yang indah. Nggak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis tentang nama Allah yaitu semesta. Nggak ada itu. Yang ada adalah Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur, ya, Ar-Razzaq, Al-Matin, Al-Qawi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, ya, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan lain sebagainya dari nama-nama Allah yang indah. Nggak ada semesta. Ya, tidak ada semesta itu. Berkaitan dengan nama-nama Allah yang indah, maka hendaknya kita dapat merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, begitu. Jadi jangan sampai kita mengarang-arang ya untuk Allah kita kasih nama-nama ini itu yang tidak ada contoh dari Al-Quran Al-Karim. Nah, ini misal orang-orang musyrikin dahulu, orang-orang kafir Quraisy lah, atau yang semisal mereka di masa dahulu, kabilah-kabilah Arab musyrik lainnya, mereka istilahnya memplesetkan, memplesetkan nama atau sebagian nama-nama Allah. Contoh,
ya, yakni Al-Aziz, yang maha perkasa. Itu mereka plesetkan menjadi Al-Uzza sebagai nama bagi Tuhan mereka, berhala mereka, patung mereka. Patung Al-Uzza. Agak gitu. Atau contohnya lagi nama Allah Al-Mannan, Maha Pemberi. Nah, itu mereka plesetkan menjadi Al-Manat, menjadi nama bagi berhala besar mereka dahulu. Ya, atau apa lagi? Ya, Al-Ilah, Allahu begitu ya. Ah, itu asal katanya Al-Ilah. Nah, mereka pelesetkan menjadi Latta, Latta ya Lutu, Latta ya. Jadi ini bagian dari atau termasuk dari nama Tuhan mereka, nama berhala atau patung yang mereka sembah ketika itu. Nah, jadi jangan sampai kita berbuat seperti ini, mempeleset-pelesetkan nama bagi yang asalnya bagi Allah Subhanahu wa taala dipelesetkan menjadi apa begitu, ya. Atau dirubah menjadi apa begitu. Atau memberi nama-nama baru bagi Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita menyebut nama dari nama-nama Allah yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi. Karena mungkin saja bisa ya terjadi multi tafsir nantinya. Kalau kalau nama tersebut tidak diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, berasal dari misalnya bahasa Sanskerta, ya. Misalnya berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa-bahasa yang lain begitu, yang dialamatkan bahwa itu adalah bagian dari nama Allah katanya. Yang memang tidak kita temui dalam Al-Quran, tidak kita jumpai dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup kita, yakni menyebut nama bagi Allah itu apa yang tertera dalam Al-Quran, dan Allah sendiri itu yang memberi nama bagi dirinya dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW yang menetapkan nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi cukup kita mempelajari Asmaul Husna yang berjumlah 99. Nabi menegaskan dalam hal ini, Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman, mi'atun illa wahidah, man ahsaha dakhalal jannah. Allah, kata Nabi, memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha, kata Nabi, pasti masuk surga. Apa makna ahsaha? Ahsaha, yang pertama maknanya adalah mempelajari, menghafal, mempelajarinya, ya, membahasnya begitu. Kemudian mengamalkan isinya, yang kandungannya, ya. Kemudian juga berdoa dengannya. Ah, ini adalah makna yang luas dari ahsoha. Ya, ahsoha itu bukan sekedar menghitung, bukan menghitung ya nama-nama Allah, tidak, tapi dia menghafal, mempelajari, mengetahui isi dan kandungannya, mengamalkannya, berdoa dengannya, kan begitu. Mendakwahkan orang dengan nama-nama Allah yang indah ini atau melalui nama-nama Allah yang indah ini. Nah, kira-kira begitu. Ini berkaitan dengan ya makna dari hadis Nabi, maka Nabi jamin masuk surga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan. Sepertinya ada yang masuk dari pertanyaan-pertanyaan. Baik, Ustaz, sudah ada pertanyaan lagi yang masuk di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan rahmat Allah? Mohon diberikan contohnya selain masuknya manusia ke surga karena rahmat Allah Ta'ala. Syukran, Ustaz. Rahmat Allah itu artinya kasih sayang Allah. Ya, kasih sayang Allah, dan kita sebut sering itu dalam Al-Fatihah yang kita baca, yaitu Ar-Rahim, yang maha penyayang, ya, yang maha penyayang. Ini nama bagi Allah. Kemudian sifat bagi Allah itu adalah rahmah, rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kasih sayang Allah itu maha luas sekali. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menyayangi orang-orang yang beriman. Ya, Allah memberikan hidayah kepada orang-orang ya, tertentu. Ya, ini bagian dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Juga termasuk ya banyak sekali ya berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia ini, belum lagi nanti
rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya, di negeri akhirat, bahwa seorang akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan kasih sayangnya. Dengan kasih sayangnya Allah masukkan hamba-hamba yang beriman ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini berkaitan dengan makna rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat sayang kepada hamba-hamba yang beriman, ya. Dan inilah berkaitan dengan, ya, sekali lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Ada lagi pertanyaan yang masuk tadi? Baik, Ustaz. Eh, sudah ada pertanyaan lagi. Izin bertanya lagi, Ustaz. Maaf di luar tema. Mengenai malam nisfu Sa'ban. Apakah benar pada malam itu Allah menulis takdir hamba-hambanya untuk setahun ke depan? Karena berdasarkan hadis Allah telah menulis takdir manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Keren, Ustaz. Iya, apa yang tadi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis takdir para hamba 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi itu sudah benar. Nah, adapun berkaitan dengan nisfu Sya'ban, ini tidak ada contoh dari Nabi. Apa yang tadi juga dikatakan berkaitan dengan nisfu Sya'ban tentang takdir juga tidak ada contoh. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian orang pada nisfu Sya'ban adalah bid'ah, bukan sunnah, tetapi bid'ah munkarah, ya, bukan sunnah Nabi SAW, karena tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak dikerjakan oleh Rasul, tidak pula dikerjakan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, begitu kurang lebih. Jadi apa yang dikerjakan pada malam pertengahan Sya'ban atau nisfu Sya'ban itu adalah bid'ah, bukan sunnah, ya, bukan sunnah Nabi, ya. Dan juga keyakinan tadi tidak benar. Jelas bahwa Allah telah tuliskan takdir para hamba 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu sudah jelas. Jadi kalau berkaitan dengan Lailatul Qadar, nah ini Lailatul Qadar, malam takdir. Nah, barulah pada malam takdir atau Lailatul Qadar Allah menakdirkan takdir para hamba untuk 1 tahun ke depan. Untuk 1 tahun ke depan ditakdirkan, atau iya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tulisannya sudah ada. Tinggal Allah menetapkan kembali pada malam qadar, pada malam takdir, tentang takdir kita semua untuk 1 tahun ke depan. Nah, itu berdasarkan apa yang telah ditulis. Apa yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya, yang penulisannya itu terjadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini yang benar nih. Jadi memang ada takdir tahunan, ya. Ada takdir tahunan yang disebut oleh para ulama. Kapan? Yaitu tadi, pada malam takdir, malam qadar, atau disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, silakan yang lain. Baik, Ustaz. Sudah ada pertanyaan lagi yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bahwa istidraj yang menimpa seseorang itu termaksud dalam makar Allah. Maka bagaimana orang tersebut akan merasakan azabnya sedangkan ia terus mendapatkan kenikmatan? Bagaimana orang tersebut bisa melepaskan dari istidraj tersebut? Barakallahu fiik. Tolong diulangi, kurang jelas bagi saya. Eh, Istidraj itu kan merupakan eh, termaksud dalam makar Allah, dan bagaimana orang tersebut akan merasakan azabnya sedangkan dia terus menerus mendapatkan kenikmatan. Baik. Bagaimana orang tersebut bisa melepas diri dari istidraj tersebut, Ustaz? Ya. Iya. Jadi pertama tentang istidraj. Istidraj artinya uluran waktu dari Allah agar si hamba ini terus-menerus melakukan dosanya, dan semakin banyak melakukan dosanya itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang mengatakan, kok ada orang musyrik, orang kafir terus-menerus dalam kekafirannya, kok
eh, banyak mendapatkan nikmat-nikmat ini kan dari mata kita, dari pandangan kita. Kita nggak tahu hatinya. Ya, boleh jadi hati tersiksa. Banyak orang-orang seperti itu yang hati tersiksa, hatinya nggak bahagia, walaupun dunia di genggaman mereka, mereka bisa beli apa saja, mereka bisa menikmati apa saja di dunia ini, tapi mereka sebenarnya tidak merasakan kebahagiaan yang hakiki. Bahkan tidak jarang dari mereka itu yang matinya adalah dengan cara al-intihar, bunuh diri. Bunuh diri, ya. Apakah dengan pil apa namanya? Pil mati ya, pil kematian atau dengan cara-cara yang lain begitu. Mereka bunuh diri akhirnya, stres, ya, depresi berat, ya, tidak bahagia sama sekali dalam kehidupan dunia ini. Nah, yang kita lihat itu kan yang yang apa namanya? Sesuai dengan mata kita sendiri yang kita lihat. Oh, masya Allah, mobilnya bagus, rumahnya istana, kan gitu, ya, pakaiannya dan lain sebagainya, perhiasannya sebagainya. Nah, ini yang kita lihat, yang terlihat oleh mata kita, ya. Adapun hatinya kita nggak tahu. Hati orang tersebut hanya Allah yang tahu. Kan hati manusia itu berada pada dua jari dari jemari-jemari Allah, ya. Contoh, ketika Nabi berdoa yang didengar oleh Ummu Salamah, istri beliau itu, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, wahai zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian Ummu Salamah bertanya, awa innal quluba la tataqallab, wahai Rasul, apa benar bahwa hati itu cepat berubah-ubah, berbolak-balik? Nabi menjawab, na'am, ma min 'abdin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah, insyaallah aqamah wa insyaallah azzagha. Benar sekali bahwa hati manusia itu cepat berubah-ubah, cepat berbolak-balik, dan tidak ada hati seorang hamba melainkan hatinya berada pada dua jari dari jemari-jemari Allah. Jika Allah berkehendak, Allah berikan istiqomah pada hati si hamba, dan jika Allah berkehendak lain, Allah gelincirkan hatinya. Lihat, Allah gelincirkan hati. Siapa di antara hati manusia yang digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat, orang-orang, ya, musyrikin, orang-orang kafirin, ahli bid'ah, ya, dan lain sebagainya, ahli maksiat dan lain sebagainya. Inilah hati orang-orang yang digelincirkan. Ya, bahkan hati orang-orang kafirin adalah hati yang telah mati. Bahkan hati yang telah mati menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, hati yang telah mati. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi hati itu ada beberapa macam, ya. Yang pertama, hati orang beriman, ini hati yang sehat nih. Yang kedua, hati yang sakit. Hati yang sakit ini hati sebagian orang Islam yang hatinya itu senang, gemar berbuat dosa dan maksiat. Ini hati yang sedang sakit nih. Hati yang sedang sakit. Yang kedua, hati yang mati. Hati yang mati ini hatinya orang kafirin, orang musyrikin. Yang keempat, hati yang terbalik. Ini hatinya orang munafik. Ini hatinya orang munafik, dikatakan hati yang terbalik begitu. Ya, dia benci kepada Islam dan kaum muslimin. Dia benci kepada ajaran Nabi yang mulia. Ini hati yang terbalik. Ya, hati yang terbalik begitu. Jadi hati itu beberapa macam. Ada beberapa macam. Jelas bahwa kita melihat orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, walaupun miliuner misalnya, ya, tetap tidak mendapatkan, yakni kebahagiaan yang hakiki yang sebenar-benarnya, ya, walaupun, ya, bergelimang harta, ya, dunia di tangannya, tetap saja tidak bahagia, ya. Dan banyak di antara mereka, sekali lagi, yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri lantaran, ya, sudah capek cari kebahagiaan nggak dapat-dapat, sudah letih, capek sekali mereka itu mencari kebahagiaan dengan begini dengan begitu, nggak bahagia-bahagia juga. Yang didapat justru kebalikannya, hati mereka semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Nah, inilah berkaitan dengan hatinya orang-orang seperti itu. Wal'iyadzubillah. Yang jelas hati mereka semua berada di tangan Allah, pada jari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah memberikan kebahagiaan di hati orang-orang musyrikin, hati orang-orang kafirin. Wal'iyadzubillah. Nah, silakan. Ada lagi?
Ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Afwan Pak Ustadz izin bertanya, kalau hati kaum kafir mati, tapi kenapa masih banyak yang jadi mualaf? Gitu. Tolong Maksudnya, yang pertama gimana? Dari awal? kalau hati kaum kafir mati, tapi kenapa masih banyak yang jadi mualaf, Oh, mendapat hidayah. Ya, mendapatkan kalau hidayah? Ustaz? dikatakan hatinya orang-orang kafirin adalah hati yang mati, kok kenapa ada di antara mereka dapat hidayah gitu? Nah, Iya kan? Ustaz. Ya, Nah, tentu karena mereka mencari dan mencari kebenaran. Ya, hati mereka betul mati, awalnya mati. Namun kan mereka bisa berpikir, mereka masih bisa berpikir kan? Sehingga ada kejujuran lah kita katakan, ada semacam kejujuran di hati mereka untuk mencari dan mencari kebenaran. Nah, karena ada kejujuran di hati mereka seperti ini, dan Allah Maha tahu hati siapa di antara mereka itu yang tulus, ya, yang ikhlas atau yang betul-betul jujur mencari kebenaran, akhirnya dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah hidupkan kembali hati yang telah mati. Allah hidupkan kembali. Nah, ini mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah, sebagaimana contoh tanah yang sudah gersang, ya, tanah yang sudah mati lah, tanah yang sudah terbelah-belah begitu ya. Ya, kemudian Allah turunkan hujan. Ya, sekejap tanah itu berubah ya. Setelah Allah turunkan hujan kepada tanah tersebut sehingga tanah itu menjadi berubah lagi. Nah, itulah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu kan? Allah Maha tahu hati siapa yang betul-betul jujur mencari dan mencari kebenaran. Inilah faktor di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada, ya, hamba yang dikehendaki. Nah, kira-kira begitu, ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak akan dapat memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai. Allah lah yang dapat memberikan hidayah taufik kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, contoh ya. Contoh ketika Nabi mendakwahkan sang paman Abu Talib untuk masuk Islam. Lihat, ketika Abu Talib dalam keadaan sekarat, Nabi tetap mendakwahkan sang paman agar pamannya ini masuk Islam. Nabi katakan kepada sang paman, Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju bika biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini aku menjadi saksi tentang keislamanmu. Kan begitu. Maka, ya, di sisi Abu Thalib sudah ada dua tokoh kafir Quraisy. Siapa mereka? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua tokoh kafir Quraisy segera, ya, memotong dakwah Nabi, mengkat dakwah Nabi dengan ucapan mereka berdua kepada Abu Talib, Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau sudah tidak suka dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Ah, lihat bagaimana akhir perjalanan, akhir kehidupan Abu Talib. Abu Talib tidak dapat hidayah. Wafat dalam keadaan musyrik di atas agama nenek moyangnya, agama paganisme. Sedangkan dua tokoh kafir Quraisy yang tadi, Abu Jahal mati dalam perang Badar, mati dalam kekafirannya itu. Sedangkan yang satunya lagi, tokoh kafir Quraisy yaitu Abdullah bin Abi Umayyah, kelak masuk Islam, kelak mendapat hidayah Allah. Banyak, ya, atau adalah di antara orang-orang Mekah itu masuk Islam, dapat hidayah Allah. Dapat hidayah Allah, di antaranya siapa? Di antaranya Abu Sufyan, di antara mereka Ikrimah bin Abi Jahal, di antara mereka lagi adalah Amr bin Al-As, Khalid bin Al-Walid, ya, dan yang lainnya masuk agama Islam, masuk agama Islam. Dan sebelum-sebelumnya lihat para sahabat yang awal-awal masuk agama Islam, mereka semua dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Bilal bin Rabah dari kalangan budak, ya, Umar Al-Khattab, ya kan?
Utsman bin Affan, ya, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala karena mereka semua menginginkan kebenaran atau jujur di hati mereka ada untuk mencari kebenaran, mencari kebenaran. Nah, kalau yang tidak mau kebenaran, tidak mencari kebenaran, tidak akan dapat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan selamanya hatinya akan mati. Selamanya itu hatinya itu akan mati, ya, dan matinya pun naudzubillah, ya, bersama hatinya yang mati itu, ya, meninggalkan kehidupan dunia, wafat dalam keadaan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Adapun sebagian mereka mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, wafat di atas agama Islam, wafat di atas agama yang mulia ini. Dan Allah lah yang menghidupkan kembali hati yang telah mati itu. Allah yang menghidupkan. Ya, karena Allah lah yang menguasai hati manusia seluruhnya. Ya, Allah taala. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, Ustaz. Ada pertanyaan dari anak pribadi, Ustaz, terkait dengan apa namanya rasa takut kepada siksa Allah, di mana eh, kita lihat ini kan ada kaitannya dengan pilkada dan lain-lainnya, di mana kita ngelihat bahwa banyak kepala-kepala daerah itu yang menjadikan kuburan-kuburan eh, jadi kuburan-kuburan sakral itu dipugar dengan dana desa dan lain-lainnya, terus kemudian dijadiin wisata, dijadiin di dekatnya dijadiin pasar dan lain-lainnya. Terkait dengan hal ini, maka terkait kan kita ada pilkada gitu, Sat. Pilkada, pilpres dan lain-lain. Kita ngelihat bahwa ada orang yang mencalonkan diri ini tidak sesuai eh, dengan apa ya, artinya dia tidak sholat dan lain-lainnya. Apakah kita bisa eh, melalui ikhtiar kita dalam ketakutan kepada khawatir kita akan siksa Allah, kita memilih kepada orang yang terbaik dengan apa ya, dengan istihad pribadi bahwa mencari mudarat yang lebih ringan, Ustaz. Apakah bisa kita berdalil dengan hal itu, Ustaz? Begini ya, perlu didudukkan permasalahan ini. Tentu munculnya orang-orang sebagai pemimpin, munculnya si fulan, si fulan, si fulan sebagai pemimpin, apakah pemimpin paling bawah ya, pemimpin di desa, kecamatan, ya, kabupaten, sampai kepada yang di atas, maka semuanya itu berasal dari rakyat juga pada dasarnya. Artinya apa? Nah, ini pentingnya dakwah tauhid ini. Pentingnya dakwah tauhid. Jadi dakwah ini harus, ya, sampai kepada akar rumput di bawah. Artinya dakwah tauhid ini harus merata, didengar oleh semua orang, diikuti oleh seluruh orang. Kalaulah, ya, rakyat ini sudah bertauhid semuanya, kalaulah dakwah tauhid ini sudah, ya, mengakar pada masyarakat negeri ini, justru dengan izin Allah akan berubah, ya, negeri tersebut kepada negeri yang diharapkan, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya katakan, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, ini bertauhid, kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan yang banyak, baik dari langit maupun dari bumi. Kita lihat, ya, dakwah para nabi, para rasul, dakwah para nabi, para rasul tidak ada. Ya, dakwah mereka itu menuju kekuasaan tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, mereka sibuk dengan mendakwakan dakwah tauhid kepada umatnya, kepada umatnya. Coba kita berpikir dengan akal sehat sekarang. Kita berpikir dengan akal sehat sekarang, ya. Ketika Nabi Musa, alaihissalam berada di negeri Mesir. Negeri Mesir ketika itu terdiri dari dua bangsa, ya. Bani Israel dan bangsa Mesir, Kipti. Yang pada saat itu rajanya adalah dari Kipti, dari bangsa Mesir, Kipti. Itu Firaun. Dan Firaun luar biasa kezalimannya. Luar biasa kezalimannya. Tidak ada yang mengalahkan kezaliman Firaun. Ya. Sampai di zaman kita sekarang ini, apa ada?
Apa ada? Ini orang-orang yang mencalonkan diri untuk pilkada, bahkan pilpres, semacam Firaun sifatnya. Apa ada? Nggak ada. Nggak ada. Mereka itu mengaku diri sebagai Tuhan. Nggak ada kan? Nah, ini lebih-lebih lagi. Firaun ini luar biasa. Sudah melampaui batas sekali. Nah, pertanyaan. Ketika Firaun dan tentaranya, semua kekuatan militernya hancur. Allah hancurkan di Laut Merah. Saya tanya kepada jamaah yang hadir. Ya, kalau begitu siapa yang ada di Mesir ketika itu? Sedangkan Nabi Musa adalah sebagian dari anggota keluarga kerajaan. Nabi Musa ini anggota keluarga kerajaan Mesir kan? Anak angkatnya Firaun kan? Ya. Nabi Musa kan ketika itu berada di seberang ya negeri Mesir. Telah selamat. Allah yang menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Coba para jamaah berpikir dengan akal sehat. Apakah ya terbersit di kepala Nabi Musa, di benak Nabi Musa untuk balik ke negeri Mesir, memimpin orang-orang di negeri Mesir, karena negeri Mesir ketika itu kosong dari kekuasaan. Kan Mesir mestinya kalau ada orang berpikiran seperti politikus di zaman sekarang, ya, ya, maka pasti Nabi Musa itu akan balik ke negeri Mesir, memimpin orang-orang Mesir dan Bani Israel, dan akan dipilih Nabi Musa menjadi raja Mesir, iya kan? Yang mana kerajaan Mesir ketika itu kerajaan yang makmur sebenarnya, kerajaan yang masya Allah lah, yang hebat lah di masa itu begitu. Ya, kenapa kok Nabi Musa tidak memilih seperti itu? Tapi justru Nabi Musa hidup bersama Bani Israel di negeri yang tidak bertuan, ya, di gurun pasir, di negeri yang tidak bertuan sama sekali. Bayangkan itu. Coba kalau balik lagi ke negeri Mesir, hidup nyaman itu, ya, hidup nyaman, tentram itu. Sudah ada kerajaan kok, sudah ada istana, iya kan? Ini kalau berpikiran seperti pikiran orang politikus. Namun Nabi Musa itu orang yang wahid, orang yang bertauhid, ya, imamul muwahhidin di zamannya, pemimpin orang-orang yang bertauhid di zamannya. Lihat Nabi Musa, apa yang dilakukan Nabi Musa dan Bani Israel. Ya, ini mestinya kita ambil pelajaran berharga di sini, ya, kita ambil pelajaran berharga di sini, bahwa yang terpenting bagi kita adalah mendakwahkan dakwah tauhid, ya, jangan terpengaruh dengan apa yang ada di masa sekarang ini, karena itu fitnah semua. Jauhi fitnah-fitnah itu semua. Kita jauhkan seluruh fitnah itu semua, karena tidak akan bermanfaat bagi kita juga. Apa manfaat kita? Apa manfaat kita? Dunia akhirat kita. Atau untuk agama kita, apa manfaat kita? Apa manfaatnya seperti itu? Yang penting adalah kita mendakwakan dakwah tauhid. Disebarkan dakwah tauhid ini agar masyarakat negeri ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan muncul pemimpin-pemimpin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan akan membawa kebahagiaan bagi seluruhnya, dunia akhirat. Ya, dunia akhirat akan bahagia seluruhnya itu. Nah, ini mestinya yang harus dilakukan ini. Pemikiran seperti ini, pemikiran para nabi, para rasul. Ini pemikiran dari para nabi, para rasul. Dari akalnya para nabi, para rasul, yaitu menyebarkan dakwah tauhid. Ya, dimanapun kita berada, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita terus kita mendakwakan dakwah tauhid agar muncul kelak orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan sekaligus pemimpin-pemimpin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dari akar rumput, semuanya dari akar rumput, dari rakyat juga semuanya ini. Ya, nah ini yang dilupa, ya, ini lupa ini, kalau sebagian orang dilupakan seperti ini, justru ya metode dakwah para nabi, para rasul inilah yang dilupakan oleh banyak orang di zaman kita sekarang ini, ya, yang mestinya kita tempuh apa yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahkan ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditawari oleh Al-Walid, ya,
tokoh kafir Quraisy. Wahai Muhammad, saya tawarkan kepada engkau beberapa penawaran. Apa diantaranya? Kalau engkau ingin menjadi seorang raja pemimpin negeri ini, kami akan angkat engkau. Kami akan angkat. Ya, nggak perlu ada pilpres lagi, nggak perlu ada pilkada lagi. Langsung kami angkat engkau. Kami jadikan engkau sebagai pemimpin negeri Mekah. Akan langsung detik ini juga kami angkat engkau sebagai pemimpin negeri Mekah. Raja orang-orang Mekah. Apakah diterima oleh Nabi? Lihat, ya, kagak diterima. Tidak diterima oleh Nabi. Yang seperti ini tidak diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi ditawari oleh Allah, Allah yang menawari Nabi untuk menjadi seorang nabi dan raja. Nggak mau Nabi. Nggak mau Nabi. Ya, ini Nabi memilih untuk menjadi seorang nabi dan manusia biasa saja. Ya, dan inilah yang perlu kita pahami di sini. Lihat, berkaitan dengan masalah ini, ya inilah ya yang perlu kita sadari, yang perlu kita apa namanya sebarkan ya. Ya ini manhaj para nabi, para rasul dalam berdakwah kepada tauhid ini. Nah inilah yang perlu kita kembali untuk menyebarkannya. Karena untuk menyebarkan dakwah tauhid saja ini susahnya bukan main. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap gampang. Ya banyak orang nggak suka dengan dakwah tauhid ini. Apalagi di negeri kita dengan berbagai bentuk kesyirikan lah yang masih ada di negeri kita ini. Ya itu banyak itu para dukun, paranormal, tukang sihir atau yang semisal pasti nggak suka dengan dakwah ini pasti. Ya dan juga orang-orang yang masih istilahnya menginginkan budayanya tersebar dan seterusnya padahal atau berdiri budayanya itu di atas syirik misalnya. Ya budayanya itu berdiri di atas kesyirikan. Ini masih banyak di negeri kita ini. Ya budaya-budaya di negeri kita ini yang memang berdiri di atas syirik, berdiri di atas syirik. Dan umat Islam juga yang melakukannya, kan gitu. Umat Islam juga yang mengerjakannya dari budaya setempat itu, adat mereka itu. Nah, inilah yang perlu kita sadarkan mereka. Ini perlunya. Makanya kita nanti di akhirat akan ditanya deh, akan ditanya ya, ya kemana nih? Diapakan dipakai untuk apa waktu kita? Dipakai apa? Kita akan ditanya tentang masalah seperti ini. Pasti akan ditanya. Nggak akan ditanya Anda ini ikut pilkada atau enggak. Nggak ada pertanyaan seperti ini. Ya tidak ada pertanyaan seperti ini nanti. Ya ikut pilkada atau tidak, nyoblos atau tidak. Nggak ada ditanya seperti ini. Yang ditanya itu berkaitan dengan agama kita nanti. Nah inilah masalah tauhid ini perlu kita pertegas lagi, pertajam lagi agar betul-betul orang ini paham tentang tauhid, hak Allah Subhanahu wa taala, ya menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada lagi pertanyaan terakhir barangkali dari jamaah? Sepertinya sudah semua, Ustaz. Baik. Sudah semua. Ya. Ya. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira perjumpaan kita sampai di sini dari bab 34 yang telah kita jelaskan tadi dan juga beberapa pertanyaan yang berasal dari jamaah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik ya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustaz. Insya Allah kita minggu depan ada kajian lagi. Waktu dan waktunya kita akan informasikan via Instagram dan juga via WA Group. Rekaman akan kita bisa dibuka di channel YouTube MT Sahabat Ilmu Teladan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin dari majelis. Ya, assalamualaikum.